Oke, Dayak ketemu lagi. Teman-teman, Dayak ini adalah seorang relawan, juga seorang pejuang literasi, juga apa orang yang minatnya tinggi sekali dalam dunia pertanian dan peternakan. Di pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas tentang perjalanan Dayak bersepeda ribuan kilometer ya bersepeda waktu itu ya, sampai memakan waktu 8 bulan. Dan ternyata Dayak ini punya salah satu pergerakan yang semakin hari semakin berkembang. Namanya itu Perpus Alam Malabar. Oke. Ya, kita bahas Perpus. Siap. Ayo. Belum. Nah, boleh diceritain dulu ya sepintas Perpus Alam itu apa? Kalau sepintas itu lebih ke apa ya kalau ini mah? Sudah panjang kalau sepintas lebih ke kayak tuh purpose alam lebih ke kayak apa ya? Ya ruang-ruang buat apa ya? Buat ningkatin kreativitas anak-anak di sana di pedesaan kayak gitu. Mungkin awalnya itu lebih ke kayak ruang minat lah kayak gitu buat anak-anak yang di sekitar kampung aku sendiri ya kayak gitu. Dan awalnya itu tuh bukan dari Bandung kepikiran buat bikin si purpose-nya itu, tapi dari timur juga kayak Dari itu. timur. Timur lagi. Emang luar Dari biasa timur spirit lagi. dari timur. Karena emang kan dulu tuh kayak pernah ada kegiatan itu tuh bikin ikut kegiatan dari Kementerian PMK. Kebetulan dapat kesempatan buat pengabdian di daerah Papua Selatan kalau sekarang itu selama 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan di sana. Jadi Daerah Bukit Dayak 4 bulan di Papua waktu di itu. Papua. Ngapain aja? Hmm? Di sananya ngapain aja 4 Oh, bulan tuh? kegiatan itu karena namanya itu ekspedisi NKRI, tapi karena emang kegiatannya itu ada beberapa, ada yang kayak kegiatan sosial budayanya, ada yang penelitian di kegiatan masyarakat, ada yang di apa eh, dokumentasi sama flora fauna dan juga geologi kayak gitu. Dan aku kebagiannya itu buat di sosial budaya kemarin itu. Jadi buat nyeritain apa ya kayak mencatat dan nyeritain budaya-budaya asli orang Papua itu. Cuman di lain sisi itu jadi kepikiran kayak oh ternyata selain budaya juga kayak sosialnya gitu. Sosialnya itu lebih ke kayak aku nggak ada ya nggak ada basic di literasi di Ada pendidikan, basic. kuliah juga di jurusan murni kayak gitu sosiologi murni, tapi pas lihat kayak konsep pendidikan atau emang pendidikan yang ada di Papua itu saat itu aja bener-bener kayak Miris. tergerak kayak gitu. Hmm. Mirisnya itu karena mikirnya gini, satu sekolah berarti satu sekolah SD ya, satu SD itu berarti 6 kelas, tapi gurunya cuma satu. Satu guru ngajar 6 berarti 6 6 kelas. itu juga kayak mikirnya si akses anak-anak itu bener-bener jauh banget itu. Terus di lain itu juga kayak mungkin karena pergerakan dari pendatang yang sangat banyak juga kayak gitu, tapi nilai tukarnya itu kurang. Maksudnya biasanya kan ada ketika emang kita datang ke suatu tempat kita juga pasti ngasih manfaat ke tempat itu juga. Tapi Ya. ternyata itu yang jadi masalah itu di sana. Mereka tuh yang cuma fokus pindah ke sana tanpa memberi manfaat Jadi kayak cuman gitu. mengeruk aja kayu. Yang Karena kan jadi Papua kan katanya alamnya kan kaya banget ya. nah itu juga makanya pas kemarin lihat-lihat kenapa sih di Papua itu ketika emang anak-anaknya di sekolah itu nggak keperhatiin fasilitas pendidikan itu kurang, terus ketika pulang itu mereka nggak dapet perhatian di pendidikan juga kayak gitu. Misal kalau di daerah Bandung atau emang di Jawa itu ada kelompok belajar lah atau Ya. apalah kayak gitu. Nah di sana itu nggak ada, terus orang-orang yang kayak bikin kayak gitu juga jarang banget gitu kan. Makanya pas kemarin tuh kepikiran, wah ini bikin kayak perpustakaan nih. Pas lagi ekspedisi itu kepikiran ngelintas kayak gitu. Bikin tuh karena emang dulu tuh ada selewat tuh karena kayak buku buat Papua itu. Wah ternyata emang bener-bener orang-orang sana itu butuh-butuh fasilitas pendukung
pendukung pendidikan yang emang sangat-sangat bagus gitu kayak dari buku-buku berkualitas dan lainnya. Dari sana yang kepikiran, oh ya bikin lah bikin, tapi ternyata nggak ke eksekusi di sana itu. Pertama karena emang biaya buat bikinnya itu lumayan, terus orang-orang buat deket sama orang-orang buat apa ya, kayak nyadarin rasa rasa apa ya, tumbuh rasa inginnya itu butuh proses yang panjang lah gitu, makanya itu nggak bisa, akhirnya balik ke Bandung nggak kerealisir juga tuh, masih penasaran sih sebenarnya, tapi pas jadi 2018 tuh jadi relawan di PP, Ya. jadi relawan di PP mungkin itu salah satu yang momen yang bener-bener bikin si Purpose itu ada lagi. Kayaknya kalau nggak ikutan di sana nggak juga si Purpose itu nggak ada di sana, terus ikutan yang ke Lombok itu nekat bawa mobil lagi ke mobil lagi. Bener-bener bencana ya. itu ya, jadi baru pertama ke posko bencana yang gede, jaraknya jauh, semuanya baru pertama juga. Ternyata pas di sana itu butuhnya itu bukan cuman bikin kayak eh, dapur umum dan lain ya, tapi secara pendidikan dan ini juga ya psikologis anak-anak juga kayak butuh di ini. Dan ternyata secara ini juga ada kelas juga yang buat ininya. Nah kemarin sempat ikut kelas-kelas juga ya buat anak-anak, dan ternyata anak kelas 6 itu belum bisa Baca. baca hitungan, itu Lombok deh Ya. yang jadi kayak destinasi wisata yang paling gede juga fasilitasnya, terus kayak jadi kayak proyek strategis nasional juga buat pariwisata kayak gitu. Tapi ternyata sih anak-anaknya yang tiap hari di bawahnya itu ketemu bule, ketemu ini juga, tapi anak-anak yang di pinggirnya itu nggak bisa baca. Ya. Di Miris ya. sana ya mikirnya miris banget ini. Orang ini sumber daya alamnya itu gede banget. Tapi kok anak-anak di sini nggak dapat gitu manfaat dari sumber daya alam itu. Banyak orang-orang atau emang pemerintah yang bikin bangunan gede di kampung-kampung mereka, tapi buat fasilitas pendidikan aja nggak ada di sana. Yang itu ya jadi mikirnya tuh. Mungkin ada yang ini mah yang peraturan kan dulu itu ada itu di Semokan di bawah ada satu sekolah dia tuh cuman pakai Bambu ya. bambu. Ya. Ini Lombok loh, Ya. bukan ini Lombok tuh masih dekat ke Bali. Bali, ke Jawa juga masih lumayan. Dari sana tuh kayak walaupun nggak ada basic pendidikan, jadi kayak tetap bakalan kergerak gitu. Walaupun mau dicerita kayak kenapa sih harus di timur, kenapa sih awalnya harus di sana nggak di Jawa, di tempat kamu lahir dulu. Itu karena emang si momennya itu dapatnya di sana. Ya. Itu pertama, dan akhirnya dieksekusi pas pulang itu dieksekusi bikin perpus alam karena si latar belakang dari ikutan kegiatan lingkungan juga, terus tempat kita ngedirin si perpustakaan juga itu di bawah Gunung Malabar, jadi seenggaknya itu jadi semangat dan nama yang bikin semangat kita lebih tumbuh gitu. Malabar kalau bahasa Sundanya malebar ya malebar gitu nya sih, nanti kalau bahasa Indonesia melebar, ternyata namanya itu udah bikin si semangat kita lebih jauh gitu, walaupun emang si esensi dari namanya itu baru ketemu setelah beberapa tahun. Asli itu bikin perpus alam, si nama perpus alamnya sama si moto perpus alam baru ketemu ketika 5 tahun si perpus udah Jalan. jadi. Awalnya emang si perpusnya cuma sebatas ruangan dari kandang ayam buat baca-baca buku kayak gitu. Tapi ternyata lambat laun jadi kita mikir juga, ternyata konsep pendidikan itu atau emang ruang-ruang kolektif itu bukan cuma buat baca buku doang. Bukan ngarusin si anak-anak yang datang itu harus baca buku, karena emang namanya perpustakaan. Setiap anak yang datang itu harus baca buku. Enggak gitu. Nggak gitu ya. Enggak gitu. Kalau pikiran aku tuh kayak anak-anak yang datang itu bisa diterima, bisa dirangkul. Buat numbuhin minat baca itu nggak bisa langsung dipaksa, tapi dia bertumbuh kayak gitu. Jadi emang ada proses kayak gitu, ketika emang kalau yang lain lihat itu kalau ada yang main ke sini pokoknya harus baca karena emang kita itu perpustakaan. Kalau di kita enggak. Terus kalau emang perpustakaan itu lebih identik dengan tempat-tempat yang eh, formalitasnya itu lebih tinggi, maksudnya lebih harus rapih lah, harus inilah, harus itulah. Di kita bebas, mereka kayak bebas bersuara, mau keras apa mau gimana juga, mau diskusi, mau ada kegiatan apa apa bebas kayak gitu. Jadi sebenarnya jadi ruang-ruang yang emang
ngebebasin buat berekspresi sekalian buat numbuhin minat si anak-anaknya di sana, minat baca, karena emang secara prosesnya itu nggak bisa dipaksa. Ya, ya, ya. Itu yang Jadi yang pertama mungkin itu tadi kondisi pendidikan kita kan masih sangat jauh tertinggal ya. Mungkin kalau kita yang di Jawa lihat sekolah, lihat anak-anak berseragam itu kan jadi hal yang biasa gitu ya. Tapi ternyata kalau kita main ke arah timur sedikit tadi pengalaman kita di Lombok aja ya yang jadi tempat wisata. Bahkan sekarang kan ada sirkuit Mandalika, pembangunannya udah belum bagus lagi gitu kayak ya. Gili Trawangan, Gili Trawangan, Rinjani. Rinjani, Senggigi dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak jauh dari titik wisata yang rame sama bule-bule sama para wisatawan masih ada anak kelas 6 SD nggak bisa baca. Dan itu juga jadi salah satu tadi Dayak buat membangun sebuah pergerakan. Jadi tadi setelah mengikuti ekspedisi NKRI ya di Papua selama 4 bulan, kemudian Dayak jadi relawan waktu gempa di Lombok ya waktu itu ya. Dan ternyata dari situ saya rasa memang Dayak ini adalah orang yang baik karena kan nggak semua orang bisa bergetar hatinya ya. Itu yang ininya. Karena pasti miris lihat yang kayak gitu dan kalau kita balik ke daerah kita nggak melakukan apapun kayaknya jadi dosa besar gitu. Nah, ya perpus alam itu berarti dari tahun berapa mulai diinisiasikannya? Itu pas baru pulang dari Lombok banget, Berarti 2018 2018. ya. Jadi pas bencana gempa itu kan 2018 bulan Juli. Iya, pertengahan. Juli baru pas kloter pertama itu selama 2 minggu kan kita ke sana pas Idul Adha baru pulang. Udah dari sana 1 bulan, dari sana kita jalan lagi ke sana 1 bulan. Habis pulang dari Lombok 1 bulan itu bulan November akhir. Nah Desember itu si Perpus sudah jadi Jalan, oke. jadi tanggal 1 Desember 2018. Ya, ya, ya. Nah, berarti sudah udah jalan hampir 7 tahun ya. 6 mau jalan 7. Jalan 7 tahun. Selama perpus ini berjalan ya apa sih kan pasti kalau namanya semangat kan naik turun ya. Jadi kadang mungkin ada momennya di mana kita lagi semangat pengen menggerakkan perpus tapi ada momen lagi capek, lagi bosen misalnya. Apa sih yang bisa ngejaga biar perpus ini dan semua pergerakan dan manfaatnya bisa terus berjalan sampai hampir 7 tahun ini? eh si ini tuh pas kemarin mikirnya karena emang kita terbatas dari segi apa sih SDM juga sumber daya manusianya. Mikirnya tuh si Perpus kayak ya udah ada yang mau bantu buat kegiatan ya udah ayo kita nggak maksa gitu nggak open volunteer kayak gitu kalau dulu itu karena emang nggak kebayang gitu ya udah ada yang mau ikut ngajar ya udah bantu mau ini juga dan emang bener-bener emang kayak itu ada naik turunnya kayak gitu kan dari pertama kita mau bikin si perpus alam itu 5 bulan pertama itu bener-bener nggak ada anak-anak yang main gitu. Pertama karena emang fasilitas bukunya itu bener-bener kurang. Ya. Buku-bukunya awalnya itu cuman sebatas beberapa buku bacaan buat anak kecil dan kebanyakan itu buku-buku buat anak SMA atau kuliahan itu koleksi pribadi kayak gitu. Baru selang beberapa bulan di sana ada teman-teman yang donasi, baru ada buku-buku buat anak kecilnya dan Ika mikir juga di sana tuh ternyata si konsep perpustakaan itu emang mega gampang buat ngedirin perpustakaan itu walaupun kita punya niat baik buat ningkatin literasi si anak-anak di sekitar juga sekitar lingkungan kita tapi ternyata niat baik itu tuh Belum cukup. ah nggak bisa mungkin nggak langsung disambut baik juga sama ininya butuh proses juga dirinya makanya gimana sih caranya buat si perpus itu lebih bisa lebih nyaman ya buat anak-anak yang datang akhirnya kita gimana sih ganti konsepnya oh ternyata purpose alam nih ternyata kita tuh mikirnya cuma sebatas baca buku awal-awal itu cuman buat kayak buat anak-anak yang main doang akhirnya kita mikir oh ya kalau purpose alam itu buat kayak kegiatan konservasi lah kayak gitu bikin-bikin kayak kegiatan penanaman lah atau bersih-bersih sungai lah atau emang apa. Nah, selain kegiatan itu kita balut nih kegiatannya sama kayak aktivitas outdoor kayak gitu. Jadi bikin-bikin ban-ban gitu, nyari ban, ya, ban gede. Si ban itu dipompa terus dipakai di sungai. Ini kan anak-anak itu jadi ini, kayak jadi tertarik tubing gitu. lagi kayak tubing. Si anak-anak itu lebih tertarik, oh ini apaan. Nah, akhirnya gitu
lebih menarik masa bukan buat anak-anak aja tapi buat yang lain juga. Jadi ya kegiatannya di sana tuh mulai naik naik naik. Oh ya ternyata kita harus nyesuaiin si kegiatan itu bukan cuman buat ini dong. Kalau perpustakaan oke, anak-anak bisa pinjam buku, bisa baca di sini. Tapi di luar itu kan berarti kegiatannya kalau nggak ada yang baca buku berarti mati tuh. Ya. Nah, itu akhirnya di sana bikinlah kayak lapakan buku si anak-anaknya buat kayak di pinggir sungai sambil ada kegiatan itu tuh kegiatan apa sih yang tubingan itu, terus ada yang mengayuh ke timur. Jadi emang kegiatan itu emang nggak beruntun dan terus-terusan gitu. Tapi pasti ada kayak mikirnya tuh walaupun nggak ada orang yang bantuin, walaupun emang nggak ada orang ada volunteer yang datang atau emang nggak ada kegiatan ngalapak si perpus alam tetap ada gitu. Selama aku ada sih kayak gitu. Mikirnya kayak itu. Selama aku ada sih si perpus masih ada karena emang kegiatannya udah ada di sana. Karena emang perpus alam itu nggak mencakup nggak cuman mencakup buat ruangan Baca. penyimpan buku belajar kayak gitu, tapi buat pertanian juga ada, buat kegiatan budaya juga ada literasi atau emang kayak apa ya kayak diskusi yang lain. Iya, iya, iya. Itu keren banget sih kan, kalau di mata pandangan umum kan perpus biasanya kan tempat yang sepi, udah gitu kalau kita di situ harus rapi, nggak bisa teriak-teriak. Tapi ternyata Dayak punya konsep baru dalam perpus ini yang disebut dengan perpus alam tadi. Eh, Gimana caranya biar anak-anak itu tertarik dulu main di perpus gitu kan, karena kita nggak bisa nih lihat anak-anak tiba-tiba langsung nyuruh baca gitu kan, tapi ada proses pendekatannya gitu kan. Tadi Dayak bikin kayak tubing, bikin aktivitas-aktivitas yang akhirnya bikin anak itu mau dulu main ke perpus gitu kan ya. Jadi mereka kalau yang tubing itu kan misal anak-anak kan oh ini tubingnya nih mau ikutan mau dong ya udah baca Baca dulu bentar dulu. nah, gitu. Nah itu kan caranya tuh. Jadi emang kalau udah niatnya baik dan tulus pasti nemu caranya sih. Keren Jadi banget. kalau ada lapakan kita bawa bawa buku gambar kertas yang emang buat diwarnain kita. Oh kita ngewarnain dulu udah ngewarnain nih Baru udah tubing. baca. Oh. Tubing dulu baca buku kayak gitu. Ya, ya, ya. Dan itu tadi kan anak-anak kan banyak jenisnya ya. Jadi nggak cuman orang yang memang suka baca doang. Jadi untuk menarik anak-anak biar mau baca, kita perlu tahu cara nariknya gimana. Tadi bisa jadi ajak main air, ajak berkebun dan lain sebagainya. Nah, yang menarik ya kan kalau ngomongin perpustakaan kan memang identik dengan belajar dengan cara membaca ya. Terus Dayak ngeluarin nih perpus alam, ada pertanian, ada perkebunan, bahkan ada kolam juga ya di situ kan. Nah, apa sih yang diharapkan atau pelajaran apa sih yang pengen Dayak kasih ke anak-anak dari pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya? Kalau itu tuh lebih ke kayak mau ningkatin kayak apa ya semangat buat anak-anak sekitar karena emang sih perpus alamnya itu berlokasi di samping-samping pertanian gitu, masa sawah-sawah terus ada kebun-kebunan terus ada ini juga yang si sawah-sawahnya mulai ditinggalin sama si penggarapnya karena pertama mungkin karena kita tuh udah defisit mungkin udah berkurangannya si minat pertanian atau orang-orang yang minat di bidang pertanian kayak gitu apalagi di daerah pinggiran gitu petani-petani yang bener-bener petani gitu. Nah, mereka lahir dan emang hidup dari petani itu kebanyakan si generasi selanjutnya itu udah nggak ada. Mereka itu lebih tertarik mungkin buat kerja di kota, di luar kota atau emang di mana dengan cara kegiatan yang lain karena emang mungkin dari segi keuntungan bertani itu nggak mencukupi ya, karena emang kecil kita tuh nggak punya pasar gitu kadang kalau kalau lihat si petani di atas itu emang bener-bener miris gitu kadang mereka bisa jual rumah jual mobil jual ini ketika emang pertanian yang lumayan gede gitu tapi harganya kan Nggak sebanding ya. karena emang sih bisa mereka tuh nanam kayak nanam cabai-cabai kayak gitu pas lagi musimnya lagi mahal-mahalnya kayak gitu tapi ternyata pas udah ini murah bisa jual. Nah itu yang jadi masalah petani di sana itu jadi gak tertarik lagi buat ngelanjutin atau ngegarap si pertanian lahan pertanian akhirnya si generasi mudanya lebih tertarik buat kerja di luar kuliah atau apa. Nah si ini itu makanya si kegiatan purpose ada kayak buat berkebun kayak ngajak-ngajak kayak buat tur kebun tur mata air nah itu tuh buat ningkatin
si minat anak-anak yang generasi mudanya mungkin buat ngolah si lahan-lahan orang tuanya lagi. Karena emang mirisnya kayak gini, mereka tuh lebih tertarik buat ngejual si lahan itu ketika emang nggak produktif. Maksudnya nggak produktif itu nggak digarap kayak gitu. Dengan harga yang mungkin nggak masuk akal gitu, kayak gitu. Karena emang ya udah daripada dikelola capek nggak hasilnya dikit mending dijual buat modal usaha buat apa kayak gitu. Nah itu tuh buat gimana ya si kegiatan yang kita bikin itu gimana caranya si anak-anak itu bisa mempertahankan lahannya itu nggak dijual tapi mereka bisa mengelolanya mengolah si lahannya dengan berkebun nyawa kayak gitu dengan konsepan budaya-budaya yang ada juga karena emang secara tidak langsung si konsepan pertanian di pedesaan itu udah menjadi suatu budaya yang melekat kental gitu ya, ya betul. tradisional kayak pertanian tradisional gitu. Ada yang pakai kerbau lah, ada yang pakai apa alat-alat tradisional kayak pacul dan lainnya gitu, nggak pakai traktor. Nah itu yang bisa karena emang itu ada nilai yang bener-bener apa ya kayak satu yang susah dijelasin gitu antara si orang itu sama si alamnya bisa dijaga gitu. Sedangkan kalau mereka dijual si tanahnya terus digarapnya sama pertanian yang lebih gede, dia pakai mesin-mesin kayak gitu. Si lahannya pasti tambah rusak kayak gitu. Nah itu ningkatin gimana sih? Ningkatin mereka buat ngejaga lahannya, buat ningkatin rasa kepedulian tentang lingkungannya, tentang budayanya. Itu sih yang diinginkan. Kenapa sih purpose bikin kayak kegiatan berkebun dan lain. Iya, iya, iya. Karena apa namanya, si alam ini kan sebetulnya gimana kitanya gitu. Alam kan sudah sebaik itu ya. Dia ngasih hasil taninya, ada airnya dan lain sebagainya. Dan kalau kita pikirin kalau semua anak petani atau kalau semua petani ini nggak mau lagi bertani, terus kita makan apa gitu kan? Kalau yang apa namanya ngelola sawah itu nggak mau ngelola sawah lagi, pada akhirnya kan produksi padi, beras itu kan semakin menurun dan pada akhirnya kan sebetulnya impactnya bukan cuma buat satu dua orang, tapi kan bisa jadi buat satu negara dan ini yang perlu kita selamatkan. Terus yang jadi menariknya kan kita ini makan nasi nih ya di Indonesia kan, berarti kan semuanya butuh beras, butuh sawah kan, dan berarti orang yang beli beras itu kan banyak. Banyak. Pertanyaannya kenapa petani itu mohon maaf bahasanya mungkin kenapa petani itu miskin padahal kan barang yang dia jual barang kebutuhan orang banyak Itu karena kita nggak punya pasar sendiri. karena kita nggak punya pasar sendiri. Ya, karena emang gini, bikinnya kayak tadi itu. Kenapa sih petani bisa miskin atau emang tetap miskin gitu? Padahal komoditas pertanian kita tuh bagus-bagus, nilainya bagus-bagus daripada yang di luar dan emang dari segi apa ya lahan pertanian itu kita bagus juga, cuaca udah cocok banget buat ini. Tapi kenapa sih ini? Karena pertama kurangnya pemerhatian dari pemerintah. Wow. Tentu ya itu yang jadi masalahnya karena apa pertama itu kurangnya fasilitas pendukung mungkin kita ada semisal ada kelompok tani lah di desa kayak gitu tapi itu nggak jelas sih intinya program mau kemana gitu sedangkan si kelompok tani itu harusnya mah jadi naungan para petani yang kecil-kecil kayak gitu dia ketika mau jual hasil ladangnya mereka tuh udah pasti dan harga nilainya udah jelas juga. Sedangkan sekarang ketika mereka panen mereka tuh gak jelas mau ngejualnya kemana. Terus harganya murah. Contoh aja kita pernah nanam jagung organik kayak gitu bisa dibilang organik atau emang alami. Modalnya itu sekitar 250.000 itu buat beli bibit sama pupuk mungkin ya sekitar 300 lah kayak gitu 300.000 waktu tanamnya 2 bulan setengah dan panen itu nyampe dapat sekitar 100 kilo lebih ya 200-an harga jagungnya berapa coba Berapa? jagungnya cuma 2.500 Sekilo. sekilo waktu 2 bulan setengah dihabisin itu dikali 100 berapa 250.000. ya itu balik lagi segitu. Jadi buat apa ditanam kalau gitu? Bakal ada yang mau jadi petani nggak bakal ada yang mau kalau gitu Betul. kalau kata teman aku tuh ada teman-teman ya dia tuh kayak menolak
kenormalan ya. Mereka tuh bisa aja kerja di kota-kota kayak gitu, tapi mereka lebih tertarik buat bikin kayak kebun-kebun kayak gitu karena mereka konsepnya oh ternyata ketika emang berkebun gitu ada hubungan antara dia sama alamnya Alam. gitu. Karena alam, karena apa yang dikelola itu ternyata ada hubungan sama dia, nilai-nilai kayak perasaan-perasaan negatif itu ternyata bisa hilang aja ketika mereka berkebun kayak gitu. Nah, pikiran mereka itu kayak berkebun itu bakal asik kayak gitu. Ternyata pas udah ini udah apa udah jadi petani dia nyewa lahan lah, nyewa ini terus dia ini juga bikin kebun-kebunan sayurnya bagus, dia pernah bikin kayak mikirin kayak gitu atau bilang kayak gitu kalau mau kaya jangan jadi petani. Ah emang kenapa? Dia tuh nanam pakcoy 1 kilonya dihargain 200 perak. Gila. Waktu berapa? Sebulan lebih tuh kan? Sebulan itu. Gila. Buat waktu yang dihabisin itu cuman jadi berapa rupiah? Padahal kan tapi kalau harga jual di kota kan harganya Nah itu masalahnya tuh karena emang si jualnya itu dari petani itu nggak langsung ke konsumen tapi ke pengkulak dulu. Nah tengkulak itu atau emang pengepul itu baru ke pasar, dari pasar baru ke konsumen itu si ininya prosesnya lama. panjang ya. Nah yang jadi masalahnya gimana caranya bahwa si petani itu udah punya konsumen sendiri, udah punya pasar sendiri, nggak lewat ini itu gitu. Ya, ya, Itu ya. yang jadi yang jadi ini tuh kenapa sih si kelompok tani itu nggak bisa jadi ngejalin kayak gitu Ya. dari segi mungkin dari segi fasilitas pendukung yang bisa bisa mendukung si kelompoknya dan juga bisa manajemen pemasarannya yang bisa ngedukung itu juga Ya, ya, ya. itu yang dibutuhinnya. Karena kan bisa jadi harga di kota atau harga ke konsumen mungkin normal. Kayak pakcoy sebetulnya kan pakcoy mahal. Dua biji pakcoy bisa 5.000 6.000 itu harganya kan. Tapi ketika dari petani cuma berapa ratus perak berarti kan ada ketimpangan di sistemnya kan. Yang nggak tahu nih berarti apakah di bagian tengkulaknya kah atau ada nggak sih ya regulasi yang ngatur harga biar petaninya tetap bisa dibeli dengan harga yang bagus gitu? Itu yang jadi masalahnya karena petani tuh nggak bisa nentuin harga sendiri, ternyata si standarnya harus dari luar. Itu yang jadi masalahnya. Coba kalau si petani bisa bisa nentuin Nentuin harga. harga, iya. Itu yang jadi masalahnya karena petani kita tuh nggak bisa nentuin harga jualnya gitu. Jadi si harga jualnya ditentuin orang lain, ditentuin pemerintah. Coba kalau pemerintah ngasih kebijakan buat si Hasil hasil tani taninya. itu dari petani, itu mungkin Iya, bisa jadi ini juga. Terus ketika hasil pertanian melimpah, yang jadi masalahnya kenapa si pemerintah itu ngambil dari luar? luar ya. Itu Karena aspek impor juga ternyata kan berpengaruh ya. Kan kalau harga itu ternyata dari petani kan petani bisa ngitung ya modalnya beli pupuk berapa, bibit berapa. Minimalnya kalaupun nggak jadi kaya, minimalnya sejahtera lah gitu. Kalau anak mau sekolah nggak bingung, mau makan mau beli apa kita ada. Tapi kan dalam faktanya justru petani ini yang sebetulnya kan mereka berjuang buat kita juga kan ngasih apa namanya hasil taninya buat kita makan dan lain-lain. Tapi ternyata mereka itu tidak sejahtera dan pada akhirnya siapa juga yang mau jadi petani kalau gitu gitu kan. Nah, yang tadi menarik sebetulnya bertani itu adalah budaya. Jadi kan emang kalau ngomongin kita Indonesia kan negaranya negara agraris ya. Jadi menjadi seorang petani sebetulnya kan bukan hal yang hina ya. Nah, dari mana sih ya awalnya kenapa pekerjaan menjadi seorang petani itu dalam tanda kutip ini menjadi pekerjaan yang dihindari gitu sama anak-anak, jadi kayak pekerjaan yang nggak keren gitu. mungkin karena tadi itu kurang menarik dari segi keuntungan. Padahal mungkin kalau sekarang itu banyak apa ya, jadi kayak banyak konsepan pertanian kayak gitu. Mungkin Ya, dari mulai dari permakultur atau ya, kayak permakultur. jadi ada pertanian alami atau sejenisnya. Emang kayak konsepannya itu lebih menarik, tapi mungkin dari segi buat pembelajarannya itu mahal. Mahal. Mahal kalau kita mau belajar permakultur itu mungkin harus ngeluarin dana berapa juta gitu buat kita belajar beberapa minggu. Nah, itu yang jadi ini ya dan kebanyakan mungkin nggak semua tempat itu juga mau ngebuka secara free gitu buat si masyarakat atau emang kayak buat ini juga
yang minat buat berkegiatan kayak gitu. Nah, akhirnya kayak mikirnya tuh karena si pertanian itu jadi petani itu jadi pekerjaannya emang kayak capek, terus nilai ini tuh dikit, terus kayak nggak sesuai sama zaman sekarang gitu. Nggak sesuai. Ya mungkin kebanyakan mikir kayak gitu buat anak-anak sekarang itu kayak mikirnya tuh nggak cocok lah sama kita ya, emang kayak dari segi teknologinya udah mulai maju nih kayak Ya. gitu, atau emang mungkin kayak ya banyak juga yang alumni dari kampus pertanian aja kebanyakan nggak jadi petani Iya. tapi gawainya di pabrik kayak gitu kan. Itu yang jadi Iya sih benar juga. ya, makanya kenapa sih yang kuliah atau emang sekolah di pertanian juga mereka nggak fokus di pertanian kayak gitu nih kata Iya. pertanian, tapi mereka lebih ke kayak nyari ini yang lain gitu, mungkin buat di kayak di pabrik atau di apa gitu jadi konsultan, bukan jadi si Petaninya. petaninya yang Karena kan menantu idaman itu kan pegawai BUMN, pegawai nah itu banyak kan yang kayak gitu. PNS. Makanya mikirnya yang masyarakat kecil aja gitu yang lulusan SMP pasti mikir ya masyarakat yang mahasiswa pertanian aja nggak apa ya nggak minat jadi petani apalagi Iya. kayak kita ya Apalagi yang nggak bukan. punya ilmunya kayak gitu. Tapi itu menarik ya, kan orang lain seumuran Dayak pasti kan ada yang kerja di mana, ada yang bisnisnya sudah semaju apa, ada yang udah punya ABCD. Kenapa Dayak memilih buat menggeluti dunia literasi dan pertanian? Lebih ke kayak memilih buat apa sih ngolah itu apa. Iya, jadi padahal kan teman-teman Dayak pasti ada yang udah kerja ke Jakarta Oh iya benar. atau udah punya apa, punya harta dan lain-lain. Ya, ya. Kenapa Dayak malah malah milih diem di desa, mengelola tani, mengelola literasi di sana? Sebenarnya itu udah jadi ini maksudnya itu udah jadi pertanyaannya emang dari pertama bikin si perpus itu udah pasti ditanya jangankan sama orang luar ya sama orang tua sendiri kayak gitu mikirnya kayak gini, orang tua lagi mikir kayak gini, kenapa sih kamu ngelola perpustakaan yang emang gak ngasilin buat makan kamu sendiri, maksudnya eh, orang tua itu lebih realistis gitu ya, si perpustakaan kita berkegiatan di perpustakaan yang emang kebanyakan itu ngeluarin dana pribadi Iya. daripada nyerap dana dari luar gitu. Kenapa sih kamu lebih milih berkegiatan kayak gitu nggak kerja daripada mikirnya tuh karena kamu nggak bakalan bisa hidup dari si perpustakaan itu, sampai teman yang satu jurusan mikirnya kenapa sih kalau mikirnya secara pragmatis gitu hitung-hitungan kamu ngeluarin dana buat listrik buat waktu buat kayak ada kunjungan ini itu gitu. eh Kenapa sih mau gitu mau sarapri gitu kayak mikirnya kayak gini. Aku pernah kalau dibilang udah apa ya kayak udah mikirnya tuh kalau inget anak-anak di timur ya kayak gitu ya, atau di daerah apa gitu di sini di pinggiran kita tuh udah bener-bener sangat-sangat apa ya sangat apa sih dibilangnya itu untung gitu. Kita punya pendidikan yang aksesnya lebih gampang, ini udah gampang, terus dari bayarnya juga udah lebih murah. Tapi kenapa sih buat yang di lain itu kayak lebih susah gitu. Selain kayak mikirnya ke sana, mikirnya tuh kayak lebih berat. Oh ternyata hidup itu nggak cuman buat kerja doang gitu. Kenapa sih? Tapi kita juga bisa buat kayak berbagi juga. Maksudnya dengan kegiatan yang kita punya. Basicnya purpose alam mungkin kegiatannya mungkin dengan di lingkungan sama literasi atau budaya kayak gitu. Kita nanam-nanam dan juga ngerawat kayak sumber mata air, ada penanaman atau juga kayak ningkatin kayak apa ya kegiatan yang menarik minat buat pertanian kayak gitu mikirnya buat kedepannya kita yang sekarang itu lagi dipusingin sama banyaknya apa ya kayak pencaplokan lahan kayak gitu. Nah kalau si perpus alam atau emang aku aja nggak di sana gitu gimana sih si nasibnya orang-orang yang di daerah selatan kayak gitu ketika emang misal ruangan kayak perpus alam yang bisa ngewadahin dan emang beri relasi buat teman-teman yang bergerak di bidang kayak gitu yang bisa bantu-bantu dan emang bisa menghalau atau dari segi keilmuan dan lainnya buat ini ngehalau hal-hal yang kayak gitu nggak ada. Iya. Makanya seenggaknya kayak oh udah walaupun dari segi waktu ngabisin di sana
nggak apa-apa gitu. Sebenarnya si tempat kita aman lah dari hal kayak gitu, dan kita kayak udah bisa nyiapin kalau emang hal kayak itu udah ada gitu. Ya, jadi kalau kata Dayak, kenapa di tengah gempuran dunia teknologi ditambah banyak orang-orang yang seumurannya mungkin sudah punya pencapaian ABCD, ternyata Dayak mengelola perpus alam sebagai apa namanya media literasi, media pertanian, perkebunan itu adalah bentuk rasa syukur berarti ya. Karena kalau lihat orang-orang yang karena kan beliau ini perjalanannya luar biasa, pengalamannya kan banyak banget. Jadi kalau ingat dengan teman-teman yang ada di Indonesia Timur, akses pendidikannya kan susah. Terus mau baca buku, mungkin buku yang berkualitasnya juga minim dan ternyata Perpus Alam adalah bentuk rasa syukur Dayak yang kalau di sini alhamdulillah di Pulau Jawa aksesnya mudah dan kemudahan ini yang Dayak jadikan untuk berbagi ke yang lain. Dan yang keduanya tadi mungkin apa namanya ya, perpus alam ini adalah salah satu cara Dayak menjaga daerahnya, menjaga alamnya biar nggak dirusak, biar nggak dicaplok orang. Karena kan sekarang udah banyak ya kebun-kebun dijual sama anak cucunya, dijadiin villa, Oh, dijadiin perumahan. gitu. Karena emang kan bikinnya kayak gini, Bandung Utara itu udah sak sama kayak pariwisata sama pila-pila, Ya, kebun-kebun udah habis, hutannya udah habis kayak gitu. Setelah Bandung Utara pasti yang ke timur atau ke barat. ya. Nah, baratnya timurnya sekarang udah penuh Dan sama penuh pabrik. juga, iya. Sama pabrik, terus ada juga kayak perumahan-perumahan kayak gitu. Baratnya jadi tempat wisata juga kayak gitu. Iya. Nah, ketika emang utara, barat, timur udah penuh semua, berarti ke selatan dong Selatan. kayak gitu. Nah, bagaimana caranya biar nasib-nasib si orang-orang Bandung Selatan itu enggak kayak orang asli di Bandung Utara gitu. Gimana sih bisa mempertahankan hak-hak atas si tanahnya, atas ruangnya juga kayak gitu. Walaupun semisal ada beberapa pila yang atau emang yang kayak gitu nggak bisa ditolak sih, pasti bakal ada juga. Nah, tapi harus berimbang juga gitu. Iya. Sama buat masyarakat juga, kalau mereka narik manfaat buat mereka sendiri tanpa ada manfaat buat masyarakat sekitar, malah kayak dari dampak lingkungannya malah jadi apa ya, jadi masalah buat kita, itu yang harus dipertanyakan dan harus ditentang kayak gitu, yang itu ya Tentang persiapannya. harus dibela tuh, jadi tanah sendiri jangan dibiarin dicaplok orang. Ya berarti di perpus alam itu ada apa aja Di perpus, di perpus ya? kalau sekarang itu, kalau dulu ada kandang ayam, Kandang ayam. ada kolam ikan, terus ada kandang kambing, ada kebun sama sawah. Kalau sekarang itu karena emang kambing itu udah jarang yang mau ngarit ya kayak gitu. Terus saya sendiri juga nggak bisa ngurus. Kalau kami misal 10 ngarit aja bener habisin waktu, belum harus ngurus ayam, terus ada tamu kayak gitu, nggak bisa. Akhirnya si kambing itu dititipin ke orang, jadi kandang kambingnya kosong, terus kandang ayam juga kosong karena emang dampak dari covid dulu itu. Covid akhirnya dikosongin dulu, terus kolam ikan gara-gara jebol, dan kita jadi donatur tetap di Citarum itu. Akhirnya kita kosongin dulu nyampe kita punya dana dan bisa benerin itu buat ngisi lagi. Pas sekarang cuma ada kebun, perpustakaan, terus ada kandang kelinci sama ayam. Oke. Ada mata air di sana, sumber mata air. Ada banyak banget. Kita itu kan tinggalnya itu di apa ya, di hulu Sungai Citarum, maksudnya jadi das aliran, daerah aliran Sungai Sungai. Citarum hulu, yang jaraknya itu dari perpus nyampe ke hulu yang utama itu cuman berapa belas kilo lah. Nah, tapi dekat perpus juga sekitar 1 kiloan atau 500 meter itu udah ada mata air yang emang itu nyambung ke si hulu Citarum itu. Jadi bisa disebut aja jadi salah satu mata air yang ngalir di das itulah. Iya, iya, iya. Ya, menurut Dayak sumber mata air sama sumber mata uang mending mana? Jadi tuh sebagai manusia pasti ya air, kalau dikasih pertanyaan butuh uang nggak? Mau ngomong nggak butuh juga tetap butuh. Tapi kalau mikir jangka panjang gitu ya, jangka panjang daripada misal ngejual mata air,
Tapi buat kedepannya kita secara jangka panjang itu kita sangat apa ya kayak sengsara ya kayak gitu. Sumber materinya diprivatisasi, dijual, dikemasan, harganya lebih mahal, tapi orang sana tuh nggak bisa kerja di sana. Terus limbahnya baru kerasa sama kita. Kita nyesal ya kayak gitu. Daripada dibanding kayak gitu, mending kayak mata air. Mata air keren banget. Lugas. Sorry, mending mata air. Kalau ngambil efeknya jangka panjang, ya mungkin itu buat sebagian orang nggak bakal mikirnya kayak gitu. Kalau buat kebanyakan orang, kalau dikasih ini uang segepok daripada mata air, ya udah uang dulu. Keren tapi keren. Bukannya nggak butuh, pasti butuh Pasti sih. butuh. Pasti butuh. Cuma mikirnya jangka panjang aja sih. Ya berarti Dayak kalau makan gitu-gitu udah nggak ini ngambil dari kebun. Buat sendiri dan sama teman itu dari kebun kayak nasi, beras itu kan kita ngambil dari sawah sendiri. Kayak sayur-sayuran, terus lauk-lauk yang lain kayak ikan kan ngambil dari sendiri. Yang beli mungkin kayak minyak kayak gitu, minyak, garam sama yang lain. Tapi bahan bakunya berarti udah ada di perpus semuanya. Dari situ. Keren banget. Ya namanya kan mau apa ya, mau bikin ketahanan pangan pribadi gitu ya. Kalau ketahanan pangan versi yang itu mah aduh udah. Itu Dayak yang ngomong Pak Prabowo. Tapi emang bener sih kalau ngomongnya kayak gini ya, program-program yang kayak ngomongnya program-program yang gede tentang ketahanan pangan itu. Apa bener nih ketahanan pangan kayak gitu? Mikirnya kayak gini aja. Nanam jagung di tengah hutan atau nanam singkong di tengah hutan ya. Ini apa ya? Maksudnya korelasinya kemana gitu? Kalau ditanya, kalau nanya kayak gini, misal punya hutan nih kayak gini. Mending hutan, mending jagung. Hutan. Ya iya kan? Kenapa kalau udah punya hutan malah ditanamin jagung? Mana jagungnya kecil-kecil kan? Nah itu yang jadi. Aduh saya bukan Deddy Kobusir jadi nggak bisa bela diri. Itu sih ya, pokoknya nggak habis pikir gitu. Maksudnya ini kebun-kebun atau lahan-lahan yang pertanian masyarakat kita tuh banyak banget ya. Kalau misal dialokasiin nih bahasanya. Suntikanlah dana-dana buat si kelompok-kelompok tani kayak gitu ya. Emang khusus misal komoditasnya tuh bagus di jagung, bagus di singkong, bagus di ini. Ya udah itu aja. Ya. Hutannya tetap dibiarin. Sekarang nggak babat hutan kan pastinya butuh biaya juga gede. Iya Udah betul. biaya gede terus nanam kayak tanaman yang emang gak ngasilin untung. Ini mah bukan mau nanam jagung, kayaknya mau nanam yang lain kayak enggak gitu, mikirnya ke sana aja sih. Mau mikir positifnya juga masih nggak bisa. Asli aja, nggak kepikiran ini kenapa sih kayak gitu. Nah itu sedikit masukan berarti mohon untuk para stakeholder mempertimbangkan dengan matang dan melibatkan masyarakat lokal dalam program apa namanya ketahanan pangannya kali ya. Karena mungkin orang lokal lebih tahu cara mengelola potensi dan lain sebagainya. Nah, ya sekarang ada fishball lagi ya. Ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan lagi. Kita coba. Silahkan ambil lagi. Kalau kamu harus memilih lebih sulit nanam tanaman atau nanam perasaan ke seseorang. Berat ya. Aduh, ini gimana? Jadi udah pasti jawabnya itu yang terakhir, lebih sulit menanam perasaan. Tolong yang perasaannya pernah ditanam sama Dayak, tolong segera dituai. emang lebih tantangannya apa sih ya kalau dalam dunia nanam-nanam gini? Kalau nanam sih lebih kayak mungkin proses dari pertanaman itu kayak pemantauan kayak gitu, karena kita nggak tahu. Mungkin kita dihadapin sama tantangan krisis iklim yang sekarang lagi ramai kayak gitu. Jadi cuacanya nggak nentu kayak gitu. Jadi ketika semisal sekarang nanam tuh masih musim hujan, tapi ternyata pas udah nanam itu masih panas. Nah sedangkan si tempat penanaman itu jauh dari mata air kayak gitu, karena si airnya di bawah, nanamnya di atas. Kalau nanam cuma satu kita bisa pakai ember kayak gitu kan. Tapi kan kalau nanamnya ribuan kayak gitu. Ya itu yang jadinya, karena emang kebanyakan kan mungkin dari dana-dana pribadi juga, atau dana-dana donasi dari teman-teman juga, atau dana-dana dari
jualan kaos yang emang nggak banyak kayak gitu, dan itu juga dananya cuma sementara, nggak berkesinambungan, nggak lanjut. Jadi ketika emang sekarang penanamnya itu berarti dananya pas penanaman itu nggak ada dana buat pemantauan dan lainnya. Ya ini masalahnya ya itu buat pemantauan karena emang jaraknya juga agak lumayan, terus kayak sumber daya manusianya juga kayak gitu. Sedangkan si masyarakat sekitar itu nggak bisa langsung didikte kita harus nanam pohon karena manfaatnya gini gini gini, nggak bisa kayak gitu. Ya emang kayak kita harus liatin dulu, mungkin lebih ke kayak apa yang kita lakuin dan manfaatnya baru kerasa. Udah kerasa baru. Iya, iya, iya. Itu yang jadi tantangan itu karena emang eh mungkin apa ya, kayak si ini dari masyarakat atau dari lingkungannya itu masih kurang, atau dari tanggapan dari luar juga, nanam pohon nih besok juga mati apa gimana itu. Ini anggapannya masih gitu, itu yang jadi masih sulit. Iya, iya, iya. Nah, itu teman-teman berarti apa namanya? Krisis iklim juga berpengaruh ya ke pertanian. Jadi untuk menjaga alam kita sekarang mulai dipilih-pilih kalau mau pakai barang, mau beli barang, usahakan yang tidak menjadi limbah ya karena tadi limbah ini kan pada ujungnya akan membuat kerusakan. Kan kalau alamnya udah rusak, nanti kita juga yang rusak. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Makasih banyak udah main, udah ngobrol di sini. Semoga ilmunya bermanfaat buat yang lain. Amin. Nanti teman-teman kalau ada yang mau main ke perpus alam, nanti ada IG-nya di sini. Lihat dulu ke editor. Nanti semoga apapun yang teman-teman lakukan bisa memberi manfaat. Kalau ada yang tertarik buat membangun literasi, ada yang mau belajar tentang perkebunan, pertanian, perikanan, nanti main-main ke perpus alam ketemu Dayak, orangnya keren, hebat. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih banyak sudah ada sudah nonton video ini. Kalau ada yang mau di-share, ada yang mau dibagikan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.